Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Apa kabar? Kabar Miss Beatrix, puji Tuhan baik, sehat, luar biasa. Anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang pelajaran 8. Ya, pelajaran 8. Aku membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak semua, di sini judulnya adalah aku membutuhkan orang lain ya. Nah, di kata pengantar dikatakan, pernahkah kamu membayangkan jika kamu harus hidup sendirian? Ya, jika kamu harus hidup sendiri, artinya apa? Tidak ada orang di sekitar kita, tidak ada keluarga, tidak ada orang tua, tidak ada kakak dan adik kita, tidak ada abang kita di rumah. Ya, kita hanya hidup sendiri. Seperti kita ada di hutan, ya, hanya ada di hutan, hanya kita sendiri ya. Kita hanya seorang diri di hutan. Nah, coba kita bayangkan apa yang akan terjadi dalam hidup kita ya. Anak-anak yang menjawabnya ya, anak-anak yang bisa menjawabnya, apa yang kalian akan alami, apa yang kamu alami kalau kamu hidup sendiri. Kalau Miss Beatrix membayangkan, wah Miss Beatrix gak tahu lagi anak ya, mau ngobrol sama siapa, mau ketawa sama siapa ya, mau mengajak main siapa ya, misalnya berjalan-jalan ya, karena sekarang Miss Beatrix sudah berkeluarga. Kalau misalnya Miss Beatrix berjalan, misalnya Miss Beatrix Tanjung Ban, kalau nggak ada suami Miss, wah nggak enak juga ya, atau nggak bersama anak Miss juga nggak enak juga ya, karena harus sendirian terus berjalannya kan, tidak ada siapa-siapa. Dan Miss Beatrix nggak mau seperti itu ya nak ya. Nah, maka dari itu di sini dalam pelajaran 8, aku membutuhkan orang lain. Nah, semua kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia membutuhkan orang lain ya. Makhluk sosial membutuhkan orang lain, maksudnya Beatrix ya. Termasuk membutuhkan orang tua kita ya. Kita sebagai anak membutuhkan orang tua ya. Kalau udah jadi suami istri, mama membutuhkan papa membutuhkan mama ya, seperti itu. Nah, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan orang tua kita membutuhkan guru ya. Di sekolah nggak mungkin kita hanya membutuhkan guru ya, tapi kita juga membutuhkan teman untuk teman bermain ya, bermain di playground ya nak ya, bermain-mainan yang di playground, bermain sepak bola ya, banyak hal yang bisa dilakukan bersama-sama. Teman untuk membaca, belajar ya, berdiskusi. Nah, itulah kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Karena di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, nih ya, Miss Beatrix baca, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi anak-anak kelas 3 semua, firman Tuhan sudah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja ya. Seorang diri artinya diri sendiri aja ya. Nah, aku akan menciptakan teman yang sepadan. Nah, itu berbicara tentang Tuhan menciptakan Adam terlebih dahulu ya. Dan setelah Adam dilihatnya sudah sempurna, lalu Tuhan melihat, wah tidak baik kalau Adam sendirian, dia membutuhkan teman. Padahal pada waktu itu Tuhan juga sudah menciptakan binatang-binatang yang lain ya. Ada binatang-binatang yang lain, tapi ternyata Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia tidak punya teman ya. Maka dari itu dia menciptakan Hawa ya, menciptakan Hawa untuk menjadi temannya ya. Nah, jadi disitulah Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Dari yang Kejadian ya, dari Kejadian, kitab Kejadian 2 ayat 18, situlah awal mula Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Adam memiliki teman yang sepadan ya dengan dia. Kita juga ya nak ya, kita harus juga memiliki teman yang sepadan dengan kita. Artinya apa, yang bisa cocok ya berbicara sama kita, yang bisa cocok cara berpikirnya, yang bisa cocok tujuannya ya dalam hidup kita. Kalau kita memiliki teman yang tidak cocok dalam saat kita berteman,
wah, apa yang terjadi? Kita bisa cekcok ya, kita bisa berantem, kita bisa bertengkar ya. Tapi langkah baiknya kita sebagai anak Tuhan ya menjadi anak-anak yang menghindari pertengkaran ya atau perkelahian. Kita harus menjadi anak-anak yang membawa damai di tengah-tengah teman-teman kita, lingkungan kita, sebagai makhluk sosial yang membawa damai, sebagai anak Tuhan yang membawa damai. Nah, jadi anak-anak semua, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, kita membutuhkan orang tua ya. Pertama kita pasti membutuhkan orang tua. Nah, kita juga membutuhkan kakak, abang, adik kita ya untuk menemani kita di rumah, untuk ngobrol ya. Nah, untuk makan bersama, untuk nonton bersama, untuk ketawa bersama ya. Lalu kita juga membutuhkan siapa lagi kalau di lingkungan sekolah, kita membutuhkan guru, membutuhkan teman ya. Kita juga membutuhkan janitor ya. Kalau di lingkungan masyarakat kita membutuhkan siapa? Kita membutuhkan tetangga ya, tetangga-tetangga kita. Ya, kita sangat membutuhkan tetangga-tetangga kita. Nah, anak-anak semua, jadi kita ini tidak boleh sombong ya. Kita tidak boleh sombong karena kita ini pintar atau kita kaya, kita punya segalanya, terus kita merasa kita bisa hidup sendiri. Ternyata tidak bisa seperti itu, teman ya. Tidak seperti itu, nak. Kenyataannya kenyataannya adalah bahwa manusia membutuhkan orang lain ya, membutuhkan orang lain, membutuhkan lingkungan di sekitarnya. Itu saja ya dari Miss Patrick tentang pelajaran 8 ini, sehingga anak-anak bisa mengerti pelajaran hari ini. Begitu pentingnya keluarga, begitu pentingnya guru, begitu pentingnya teman ya di sekitar kita ya. Hargailah setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, kasihilah orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kalau kita menghargai mereka, mereka juga akan menghargai kita ya. Jika kita mengasihi mereka, mereka pun akan mengasihi kita. Itu saja dari Miss Patrick. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berdoa ya. Bye bye.